Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Perkenalkan, saya Surya Ramrata Burusina dengan NIM 2022-2202 bersama dengan rekan-rekan tim saya. Willy Arif Rekan Sinaga dengan NIM 2022-2230. Rafael Nurlatu dengan NIM 2022-22048. Saya Cipita Suripati dengan NIM 2022-22080. Kami dari kelompok 4 membahas tentang selintas pela gandum di Kota Ambon. Dan berikut penjelasannya. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara dengan wilayah yang memiliki karakteristik geografis kepulauan yang membuat keanekaragaman masing-masing di setiap daerahnya. Nah, masing-masing daerah ini memiliki karakteristik masing-masing yang menjadi pemersatu bangsa. Budaya pela gandum merupakan salah satu budaya di Kota Ambon yang menjadi identitas yang hadir sebagai wujud dari integrasi kehidupan masyarakat yang ada pada awalnya, yang mana ini berawal dari perang antar suku yang kemudian berubah menjadi hubungan persaudaraan yang erat layaknya saudara kandung. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya pela gandum justru menjadi salah satu indikator perdamaian konflik seperti yang terjadi di Ambon. Pela gandum merupakan kearifan lokal yang dijunjung tinggi oleh masyarakat sebagai bentuk hubungan kerjasama yang menentukan di antara masyarakat tanpa melihat latar belakang perbedaan suku, agama, ras, dan sebagainya. Hubungan pela gandum merupakan jati diri masyarakat pendukungnya. Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan saling mengasihi, tolong-menolong layaknya saudara atau adik dan kakak. Dapat dikatakan bahwa karena kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pela gandum sebagai warisan budaya para leluhur, konflik Kota Ambon dapat sampai pada hal diskusi dan perdamaian dalam jangka waktu yang sangat singkat. Salah satu contoh pela gandum yang terbentuk di Kota Ambon adalah pela antara negeri Paso dan juga negeri Batu Merah, dan juga gandum antara Batu Merah dan juga negeri Emang. Iya, betul. Jadi di sini Kato meminta Om Pendamping ya, itu ya. pertama tentang pela Paso ini. Batu Merah ya. Apalagi Om Ben kan dulu pernah menjabat Menjabat ya, betul juga sebagai pendiri di kita. Batu Merah 2 tahun ya, lebih. Jadi bisa ya, ya. Oke ya, bisa ya. Iya. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Patimura, program studi ilmu administrasi negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada kesempatan kali ini kami memiliki tugas yaitu mencari tahu tentang selintas pela gandum yang ada di Ambon. Dan pada saat ini kami berkesempatan ini meminta waktu Bapak untuk kami mewawancarai berkaitan dengan hal tersebut. Kalau Bapak bersedia? Ya, bersedia. Saat ini kami ingin meminta kesediaan Bapak, terutama untuk membahas tentang pela gandum. Yang pertama, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, bagaimana sejarah terbentuknya pela antara negeri Paso dan negeri Batu Merah. Oh ya. Ya, ini kan memang ini cerita tentang negeri Batu Merah ya. Kita punya hubungan pela yang dengan negeri Paso dan gandum itu negeri Emang. Tapi ini lebih fokus bagaimana cerita terjadinya hubungan pela. Kalau gandum dan pela itu beda ya. Kalau gandum itu kan istilah karena memang datang satu asal, satu kelompok awalnya, satu tempat, satu negeri lalu terpisah-pisah. Ada yang merantau ke Seram, ada yang ke Bulu, jadi membentuk negeri sendiri, itu hubungan gandum. Pela itu terjadi karena sebuah peristiwa, karena sebuah kejadian tertentu, peristiwa akhirnya keinginan dua belah pihak itu untuk mengangkat menjadi hubungan saudara, ya, mengangkat ya. Ini Paso dan Batu Merah ini terjadi karena itu peristiwa itu sudah dari zaman Kesultanan Ternate, ya, di mana saat itu kalau tidak salah itu di tahun 1000 di abad ke-15 ya, tahun 1500 berapa itu 500-512 itu di bawah ini menurut catatan sejarah yang ada di negeri Batu Merah. Ada memang bukunya kan ada, tapi memang itu yang sampai kasih ada nanti mungkin kita cari bukunya ada di arsip tapi ini ya itu di tahun 1512 kita lihat itu di bawah kepemimpinan Sultan Bayanullah. Sultan Bayanullah di Ternate itu dulu kan wilayah Maluku ini semua masih di bawah
kekuasaan Ternate dan Tidore. Nah, kalau untuk Pulau Buru, Pulau Ambon, Riau dan sebagian Seram Barat itu di bawah pengaruh Kesultanan Ternate. Nanti kalau mulai dari Seram Timur sampai di wilayah Papua, sampai Papua Barat, nah itu baru masuk di wilayah pengaruh Kesultanan Tidore. Ya. Nah, jadi memang pada saat itu di zaman Sultan Bahamula itu memang ada karena wilayah-wilayah di bawah pengaruh kekuasaan Kesultanan itu, nah sering kan setiap tahun atau sering berkunjung ke Ternate, ke melapor ataupun membawa harta-harta penghargaan kepada Sultan di Ternate. Nah, kejadian Piala Paso dan Batu Merah ini, Paso dan Batu Merah ini kan cerita dari para leluhur sekembalinya dari Ternate itu di perairan Pulau Buru ya, Pulau Buru bagian selatan. Nah itu ada, jadi dulu kalau orang tua dulu itu kan dengan kura-kura besar, mereka biasa berlayar, mungkin pengalaman orang tua dulu. Panggayung kalau lewat dari bumi itu bisa terus anak orang sekarang kan sudah setengah mati ya, tapi mungkin orang tua dulu. Jadi sampai di perairan Pulau Buru bagian selatan itu, nah itu kura-kura Paso itu sekembalinya itu kan mengalami musibah, ya kura-kuranya rusak, dihantam ombak dan sebagainya, jadi rusak, jadi dia nyaris tenggelam, jadi bahkan sebagian kan sudah tenggelam gitu ya, sudah minta tolong, kura-kuranya rusak, jadi para orang Toto Paso yang saat itu juga sudah minta pertolongan ya di tengah laut itu. Nah, untuk Raja Samangi saat itu di tempat yang tidak jauh dari situ juga ada kura-kura batu merah. Nah, dari kura-kura batu merah itu langsung melihat kondisi itu, dia langsung membantu Basudara dari Paso. Ya. Nah, setelah masuk ditampung di kura-kura batu merah, lalu kita sama-sama menepi. Nah, menepi di Tanjung, sebuah Tanjung yang sampai sekarang ini kalau di Pulau Buru itu namanya Tanjung Pela. Nah, kalau cerita Batu Merah yang Paso ini karena memang dia bukti-bukti fakta-fakta sejarah ini ada. Sampai sekarang dia Tanjung Pela, bahkan di daerah situ sudah jadi desa administratif yang diisi oleh kaum pendatang yang dinamakan Desa Pela. Karena kalau menjadi berkunjung di sana pasti orang tahu riwayat ini karena pengangkatan sumpah oleh Pela Paso dan Batu Merah. Nah, jadi dari negeri Paso dan Batu Merah ini menepi di situ, menepi di Tanjung situ, lalu mereka sama-sama mengangkat sumpah dari Basudara Paso, mengucapkan terima kasih mereka telah lalu meminta untuk diangkat sebagai saudara dari Batu Merah. Batu Merah sebagai Pela saudara tua dan Paso sebagai adik. Jadi Pela kakak Batu Merah dan Paso adik. Akhirnya mereka bersepakat dan Batu Merah juga menerima dan mengangkat sumpah di situ. Nah, untuk mengangkat sumpah itu kan ceritanya kita orang Toto itu kan membalik batu ya, batu karang itu yang ada di situ untuk digunakan diangkat sumpah dengan penanda batu karang itu, bahkan sampai waktu mengangkat batu karang dengan tanah itu kan sampai tangan-tangannya kan luka semua. Lalu mereka mengangkat sumpah di tepi pantai itu, batu itu di situ, lalu mengangkat sumpah di situ. Memang secara umum ada menurut cerita ada tiga hal yang diangkat sumpah itu. Pertama, karena kita ada hubungan sudah menjadi saudara, nanti memang bukan saudara tapi sudah menjadi saudara. Nah, kita di perjanjian yang situ tidak boleh ada ikatan pernikahan atau perkawinan antara dua, karena itu sudah saudara, itu haram hukumnya bagi itu kita kalau menikah dengan sesama Paso dan Batu Merah. Nah, lalu perjanjian juga kita harus saling keadaan apapun harus saling bantu, saling tolong menolong antar negeri, ya, saling bantu, saling tolong menolong. Dan yang ketiga itu tidak boleh saling memusuhi, ya. Nah, tiga itu. Lalu memang karena memang menurut cerita itu kan ada kebetulan juga saat itu kan perbekalan tinggal 1 hari saja untuk menuju ke Pulau Ambon. Nah, makanya saat itu dengan itu sama-sama bekal yang satu itu ikan tinggal 1, bagi 2 sagu salempeng, patah 2 itu kan ada dalam lagu-lagu lah cerita semua, kelapa satu sisi bagi 2 semua. Nah, karena mereka akhirnya sama-sama mereka pergi ke Ambon dan itulah cerita hubungan awal sampai terjadinya Pela Paso dan Batu Merah di situ. Dan ini sampai sekarang kan masih ada sampai sekarang kan dibawakan oleh anak cucu sampai sekarang kan ceritanya, bahkan setiap ritual adat begitu, ada acara-acara budaya itu kura-kura itu sebagai simbol ya, sering dipertunjukkan sebagai simbol persaudaraan antara 2 negeri tersebut ya. Baik, Pak, selanjutnya ada
upaya-upaya atau cara-cara yang dilakukan untuk terus melestarikan ikatan budaya ini? Iya. Nah, jadi setelah kejadian karena sudah diangkat sumpah itu, simbol sumpah itu memang sama-sama kan siapa balik batu, batu balik dia, ya kan? Siapa langgar sumpah, lu sumpah makan dia. Nah, makanya itu sumpah itu kan dipegang sampai turun-temurun sampai dengan kita nanti juga. Bahkan itu kan untuk upaya menjaga ini bukan dari kita sekarang tapi sudah dari leluhur dulu. Kalau misalnya membangun tradisi-tradisi itu, kalau misalnya ada hajatan di Paso, ya di Batu Merah datang bantu. Ada hajatan di Batu Merah, Paso juga tetap terlibat. Nah, salah satu contoh misalnya tempat-tempat ibadah. Nah, gereja tua di Paso itu yang di pinggir kantor desa itu kan itu masih ada bekas tanda tangan tukangnya kan dari Batu Merah. Dia punya tiang di tukangnya di Batu Merah. Orang Batu Merah yang bikin dia punya desain. Hanya mirip dengan masjid. Sama juga dengan di Batu Merah. Dari misalnya ada kita kalau cara bikin renovasi masjid atau masjid, dari itu kan dari saudara Paso datang membantu. Meskipun dengan tenaga atau dia biasa bawa hasil hutan kayu dan itu menjadi pilar-pilar di masjid. Nah, selain itu juga yang dewasa ini kita lakukan sekarang kan bisa dalam acara-acara budaya. Ada biasa istilah panas pela. Beta belum saya tahu ya. Tapi di Ambon kan biasa kalau bilang panas pela tuh yang dari dulu atau masih kecil ya. Panas pela itu pasti kan acara antara Batu Merah yang Paso biasa sering bikin tuh di situ ada kura-kura, ada acara-acara budaya lain yang memang tujuannya untuk mengingatkan peristiwa tersebut kepada anak cucu gitu. Kemudian Pak, ini kan salah satu budaya yang harus dilestarikan dan pastinya harus diketahui oleh masyarakat Batu Merah dan Paso. Kira-kira bagaimana cara untuk mempublikasikan ikatan keluarga gandong ini ke masyarakat luas? Karena ini kan salah satu budaya yang harus masih. Iya betul ya. Iya makanya sekarang dewasa sekarang ini yang kita khawatirkan kan anak-anak generasi sekarang kan sudah lupa ya, sudah tidak tahu tradisi. Makanya waktu saya jadi menjabat juga bahkan kita sering bikin festival budaya. Setiap setiap hari Idul Adha kan kita bikin festival hadrat. Itu 2 tahun berturut-turut kita bikin melibatkan seluruh saudara Paso dan juga gandum di negeri Ema. Nah kita bikin disitulah saudara Paso datang tuh, datang sama-sama untuk tampilkan. Bahkan dia festival dia ada kura-kura lagi. Jadi kura-kura tuh hampir setiap masih ada Paso Batu Merah sebagai simbol itu. Karena itu supaya mengingat bahwa ini jangan lupa peristiwa ikatan dua orang bersaudara. Karena kalau bukan karena kejadian itu mungkin biasanya ada satu generasi di Paso atau di Batu Merah hilangnya kita ini tidak ada istilahnya begitu karena ikatan persaudaraan seperti itu. Nah, selain lewat festival-festival budaya yang kita bikin, sekarang juga masih berlaku terus setiap ada kegiatan pelantikan raja itu ya terakhir sampai dengan itu kan biasa tetap turut terlibat ya terlibat. Nah, kita ingat dulu pelantikan raja di Batu Merah itu bahkan orang Paso itu tinggal di rumah saya. Dia dari keluarga Simau itu sampai 1 minggu menjelang pelantikan itu tuh kan biasa ramai ya. Datang sudah menginap sampai saling bantu gitulah. Itu memberi supaya suasana sama juga dengan di Paso. Setiap pelantikan raja itu warga kita orang Batu Merah tapi bermalam di sana. Ya kan bermalam di sana. Nah, juga masih dalam misalnya tradisi keagamaan. Saya ingat peristiwa dulu itu kejadian tahun berapa itu karena kan gereja Paso kan disegel. Enggak masalah internal antara jemaat itu antara orang Paso sendiri. Nah, gereja tuannya itu disegel karena perbedaan pendapat di situ. Akhirnya mereka jalan buntu, mereka datang ke Batu Merah. Orang Batu Merah datang ke sana kasih damai langsung buka di gereja langsung. Nah, contohnya seperti itu. Banyak memang peristiwa-peristiwa gitu. Makanya ada juga kejadian-kejadian dulu. Saya ingat artinya dalam hal misalnya dulu ya, mohon maaf waktu masa-masa kerusuhan dulu ya, itu saya saksi mata sendiri. Waktu itu kan saya SMP kelas 3. Nah jadi itu waktu itu kan pernah mobil Paso itu di kawasan Ongkoliong itu. Waktu zaman dulu kan setiap kerusuhan kan kita tidak tahu biasa aman jadi ya kan. Nah, pas kebetulan ada bunyi ada kejadian lalu jalan-jalan tutup semua langsung otomatis. Nah, mobil Paso itu terjebak di Ongkoliong. Ada sebagian orang nggak tahu kemana sudah lempar mobilnya. Jadi pas yang keluar itu itu lalu kita lihat itu orang masuk gitu. Langsung semua lari lindungi, jangan coba macam-macam, jangan sampai lukai kita punya saudara ini. Kita lindungi, kita bawa
kita suruh bawa ke aku minta untuk di keamanan itu bawa pulang ke Paso. Nah itu kejadian-kejadian itu memang secara emosional itu dia masih ada anak cucu Paso, berarti ada hubungan emosional yang seperti itu. Sama dengan kalau kita di sana, yuk kita berani gitu. Siapa apa kalau kita Paso biarpun kerusuhan, yang penting kita pasti juga tadi orang Batu Merah Paso lindungi, nah seperti itu gitu. Jadi Pak, untuk menghadapi tantangan masyarakat modern, ibu-ibu bapak-bapak barang tertinggal Ambon, Ambon manis jauh dari ibu dengan bapak bersaudara tapi sekarang apa boleh buat kita punya mau harus tahan lapar susah dan sengsara katong mare Ambone. Ibu-ibu hadirin bapak-bapak sekalian yang dihormati, dari Sultan Ternate dan mereka berangkat menuju Ternate untuk membayar upeti di Ternate. Tak sangka lagi tiba-tiba di tengah-tengah laut, di lautan Pulau Buru, angin bertiup dengan kencang dan ombak besar silih berganti. Tiba-tiba mereka tenggelam dan berteriak minta datanglah kora-kora Batu Merah merapat dan membantu mereka. Mereka merapat ke tepi pantai untuk membuka bekal bersama-sama. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, kami satu-satu tempe dipatah dua dan dibagi kepada saudara-saudara dari Paso. Ikan satu ekor dipotong dua, dibagi dua, dan kelapa satu buah juga dibelah dua. Mereka makan dalam penuh persaudaraan sambil mengangkat sumpah. Sebagai telah kami dengan nama Bapa
Dari awal, dari Rasul, kami orang Batu Merah akan mengangkat orang Paso sebagai pela adik sampai anak cucu. Kami Batu Merah Paso berjanji, 1. Tidak boleh berkelahi, 2. Tidak boleh bermusuhan, 3. Harus tolong menolong satu sama yang lain. Saka balai batu, batu balai dia. Sumpah yang telah disepakati dan dilestarikan sepanjang umur ini. Kemudian mereka berjanji tidak boleh kawin, tidak boleh bermusuhan, dan harus tolong menolong. Sehingga terjadilah Batu Merah menjadi pela kakak, sedangkan dari Paso menjadi pela adik. Mereka telah bersatu. Kini mereka bersatu dalam kora-kora Batu Merah dan mereka kembali ke Ambon dengan penuh persaudaraan. Mereka mengikat janji, mengangkat sumpah yang akan dilestarikan sampai ke anak cucu. Kepada generasi-generasi yang akan datang, marilah kita ikuti betapa indahnya semangat kasih sayang yang tak bisa terlupakan sepanjang hidup kita. Rame-rame jabat tangan pasangannya. Tagar pela kakak punya mau, adik datang dari jauh untuk mengikat persahabatan hidup orang basudara, adik dan kakak. Sekianlah pemaparan dari kelompok kami dan mengucapkan terima kasih.